dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas MN20C. Di sini akan mewawancarai dengan ibu siapa nih? Dengan Ibu Siti Aisyah, pemilik mie ayam Aisyah. Baik, selanjutnya akan dilakukan wawancara kepada Ibu Aisyah. Kepada Ibu Aisyah, kami izin mewawancara. Baik Ibu Aisyah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Winanda Yurus Mamuida. Kami dari kelompok 7, izin mewawancara Ibu. Pertama, awal mula mendirikan usaha ini Ibu kapan dan bagaimana gitu bisa berdirinya usaha mie ayam Aisyah ini? Sejak udah 5 tahun ya, sejak 2018. Oh, jadi usaha ini tuh berdiri udah 5 tahunan dari Ya, 2018 yang lalu. Untuk pertanyaan selanjutnya, usaha berdirinya ini kan Ibu dari 2018 nih. Ini tuh Ibu yang bikin sendiri atau turun temurun atau bagaimana? Ya, kalau mie ayam itu bikin sendiri. Kalau misalkan jualan mie ayam kan jadi sambilan sama yang lain ya, bubur ayam, udah soto gitu kan. Nah, sekarang mie ayam juga. Jadi Ibu sebelum jualan mie ayam ini Ibu jualan yang lain juga gitu. Terus untuk aspek legalitasnya di sini Ibu apa mempunyai surat izin? Surat izin, iya paling ada kalau misalkan yang mengelolanya di stadion ada. Oh, berarti ada yang berarti dari yang tadi ya, yang dari stadion, yang dari paguyuban itu. Untuk modal usaha utama Ibu berapa kira-kira waktu pas awal buka ini mie ayam? Pas awal tuh kalau misalkan ini 700 ribuan lah. 700.000 ya pas awal buka. Untuk bagaimana strategi cara pemasaran usaha Ibu ini supaya berkembang gitu? Ya kalau pertama kan pada gak tahu ya, nanti kita harus sabar menunggunya yang beli ya, paling dari mulut ke mulut tahunya gitu. Berarti dari mempertahankan rasa, dari situ nanti kalau rasanya enak, otomatis nanti yang lain juga, wah ini enak nih. Dan Pertanyaannya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Dika Yulianisa dari kelompok 7 MN20C. Segmen pasar pembelinya dari kalangan dewasa, anak-anak atau remaja? Ya macam-macam, ada yang dewasa, ada yang remaja, anak-anak, ya banyak juga sih yang lain ya. Di kalangannya banyak. Bagaimana cara mempromosikannya selain di media sosial? Ya dari mulut ke mulut aja sih kalau promosi mah. Saya soalnya kan gak ada yang saya jaga sendiri, jadi ya dari mulut ke mulut aja promosinya. Kendala apa yang terjadi saat melakukan promosi? Kendalanya ya kita harus sabar ya. Kan pertama kalau misalkan pertama kan nggak ada yang tahu ya, agak sepi gitu ya. Ya kita promosinya ya itu yang tadi dibilang dari mulut ke mulut gitu ya. Yang kalau ada yang beli nanti kan ada yang bilang, oh di sana di stadion super gitu, ada yang enak apa mie-nya pada kesini gitu. Apakah penjualannya bisa dilakukan secara online belinya? Cara manual aja biasa gitu, soalnya kan saya jaga sendiri jadi gak bisa kalau misalnya Bisa ya? Pengeluaran dan pemasukannya dicatat apa enggak? Ya manual aja, bisa biasa aja gitu, misalkan kayak gampang sendiri aja gitu, manual secara manual. Nama saya Bagas Saputra, saya dari kelompok 7 akan melanjutkan wawancara teman saya tadi. Seperti apa pencatatan keuangannya Ibu secara manual, apakah menggunakan aplikasi? Manual aja. Manual aja berarti ya. Oke Bu, jadi untuk menentukan harga mie ayam ini Ibu jualnya harga berapa satu porsinya? Ya sekarang mah menurut harga sekarang Ya. udah pada naik, apalagi kan gak ada yang murah, Ya. ada mahal ya, jadi ya harga sekarang. Jadi sekarang mah jadi 12.000. 12.000 berarti. Kemarin masih 10.000 ya, dari kemarinnya ya 12.000 jadi naik gitu. Ya.
dalam kondisi kemarin-kemarin pandemi, Ibu mengalami kerugian nggak, Bu? Ya banget, Banget berarti. banget. Ya. Pokoknya mah turun semua, Turun itu semua. anjlok lah pokoknya mah. Jadi jualan teh biasanya rame gitu ya. Berdampak berarti, ya, Bu. tadinya banyak penghasilannya jadi menurun banget. Ya kitanya harus sabar, ya menerimalah keadaan ya kayak gitu ya gimana Ya. sih. Ya namanya juga pandemi itu kan kita kan nggak tahu gitu. Ya kita harus benar-benar sabar, ikhlas saja, tawakal lah. Ya, yang penting Baik, selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh saya Winanda Yudhusmoida, yaitu mengenai tentang kerugian. Di sini apa kerugian dari usaha mie ayam yang Ibu kelola? yang kerugiannya lah kalau lagi sepi ya, kalau misalkan kita kan ya jualan, namanya jualan kan ada rame ada sepinya ya, di situ kita kerugiannya Berarti ya kayak kemarin ya pandemi contohnya, kurangnya pelanggan, pelanggan ya pastilah ya, Ya. apalagi pandemi kan orang-orang nggak boleh keluar dibatasin banget ya, ya. makanya dari situ aja. Terus untuk keuntungan dari usaha mie ayam yang Ibu kelola apa? Keuntungannya ya banyak ya, namanya juga ya kita usaha bisa bari ikhlasin ya, keuntungannya itu ya kita walaupun sedikit ya bersyukur aja Ya contohnya tadi ya kalau lagi rame. ya, rame ya kita kan ya buat sehari-hari kan ada, kita kan membantu ya, ya kalau kita membantu ke suami ya apa aja lah, kalau kita kan jualan mie ayam ya ditekuni, disabari, bisa Allah ada aja, untungnya pasti ada, walaupun seberapa juga ya disyukuri. Sekian dari kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aisyah atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Manajerial akan menjelaskan tentang laporan kunjungan industrial yang telah kami lakukan di Mie Ayam Teh Aisyah, salah satu usaha di Karawang. Mie Ayam Teh Aisyah ini merupakan usaha yang bergerak di bidang industri kuliner. Usaha ini telah berdiri kurang lebih 5 tahun sejak 2016. Usaha ini didirikan oleh seseorang yang bernama Ibu Aisyah. Ibu Aisyah merupakan pengusaha yang terbilang tidak hanya memiliki usaha mie ayam Teh Aisyah saja, tetapi memiliki usaha soto Teh Aisyah dan bubur Teh Aisyah. Ia membangun usaha ini penuh dengan perjuangan dan kerja keras. Usaha ini juga dimulai dari nol dengan segala keterbatasan. Namun seiring berjalannya waktu, mie ayam Teh Aisyah ini banyak dikenali oleh berbagai kalangan yang memiliki rasanya yang enak sehingga banyak digemari oleh berbagai kalangan di Karawang. Contohnya seperti anak-anak, remaja, dewasa. Profil usaha mie ayam Teh Aisyah ini merupakan usaha industri kuliner yang menjual produk makanan. Usaha ini berlokasi di Jalan Stadion Singa Perbangsa Karawang. Mie ayam Teh Aisyah ini telah berdiri sejak 2016. Usaha ini berdiri atas kemauan dan niatnya Ibu Aisyah yang dulunya diajarkan oleh kedua orang tuanya. Ibu Aisyah ini sangat mempertahankan rasa mie ayam yang ia jual agar pelanggan kembali lagi karena rasa yang enak dan harganya yang terjangkau, atau bisa dibilang harganya itu murah, sehingga banyak kalangan yang mampu untuk membeli dan tidak menghiraukan harga ataupun rasanya, karena rasanya yang enak dan harganya yang bisa dibeli oleh berbagai kalangan. Terima kasih. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Modal dan bahan baku. Modal awal membangun usaha ini dari pemiliknya sendiri, yaitu Ibu Aisyah. Ibu Aisyah modal awalnya berkisar 700 sampai 800 ribu untuk bahan baku berjualan mie ayam. Awal mula berjualan mie ayam, Ibu Aisyah gerobaknya masih menyewa, dan lama-kelamaan sesudah berjualan, Ibu Aisyah membeli gerobaknya sendiri. Sama seperti bahan baku yang awalnya contohnya seperti mie, Ibu Aisyah membeli kepada orang lain, dan setelah lama berjualan mie ayam, Ibu Aisyah pun bisa membuatnya sendiri, sehingga pengeluaran pun berkurang. Salah satu upaya untuk membangun usaha mie ayam ini adalah dari mulut ke mulut, dan
mempertahankan rasa agar menarik minat pembeli. Proses produksi. Usaha ini tidak melibatkan Ibu Aisyah saja. Ada yang bekerja keras, yaitu suaminya. Suaminya yang membantu berjualan mie ayam Ibu Aisyah. Ibu Aisyah tugasnya membuat dan menyiapkan mie ayamnya, sedangkan suami Ibu Aisyah membersihkan meja dan membantu menyiapkan bahan baku untuk mie ayamnya. Ibu Aisyah dan suaminya harus bekerja sama dengan baik supaya pelanggan pun puas dan nyaman dan agar kembali lagi ke mie ayam Aisyah. Strategi pemasaran. Mie ayam ini sudah berdiri kurang lebih 5 tahun. Salah satu faktor yang menjadi kuncinya adalah strategi pemasaran yang baik. Dengan menjaga rasa mie ayam seperti daging yang asli tanpa dicampuri, sehingga banyak orang yang mengenal mie ayam Teh Aisyah ini. Tempatnya pun strategis dan enak, dan pelayanannya pun baik, sehingga banyak pengunjung yang datang lagi ke mie ayam Teh Aisyah ini. Aspek keuangan. Mie ayam Teh Aisyah menjual berbagai variasi produk makanan. Untuk makanan yang mereka jual yaitu ada mie ayam bakso, dan bakso. Untuk harganya relatif murah, berkisaran antara 10 sampai 15 ribu rupiah dari keterangan pemilik usaha. Mereka dapat menjual 40 sampai 50 porsi per harinya. Untuk omset rata-rata perharinya berkisar 500 sampai 800 ribu rupiah. Jadi dalam 1 bulan mereka dapat menghasilkan omset mencapai 14 juta lebih. Biaya operasional tetap usaha ini mencakup biaya bahan baku, biaya listrik, biaya air, dan biaya lain-lain. Untuk keuntungannya berkisar 30% dari omset yang didapat. Kesimpulan, usaha mie ayam Teh Aisyah berkembang sangat baik. Mereka melakukan usahanya dengan banyak keterbatasan, namun berkat kerja keras pemilik usaha, ini dapat terus bersaing dan berkembang. Untuk usaha ini dapat melakukan inovasi pada menu makanannya dan tempat yang sangat strategis, dan tidak lupa meningkatkan pelayanan yang baik kepada pelanggan mereka. Menjual menu makanan yang bervariasi dengan harga yang relatif murah, jangkauan berbagai kalangan, mereka menjalankan aspek-aspek ini dengan sangat baik. Produksinya berjalan dengan lancar, tenaga kerja yang profesional, memanajemen keuangannya baik, serta strategi pemasarannya yang efektif. Jadi, kunci usaha ini terus berkembang dan menghasilkan banyak pelanggan. Kami harap usaha ini dapat maju dan bersaing untuk menjadi industri kuliner yang populer di Karawang. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saat observasi sampai penjelasan materinya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas kunjungan industri ekonomi manajerial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.